Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saat suami rezekinya lagi seret, rumah tangga itu gak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Di antara ujian yang sering membuat rumah tangga rapuh dan terjatuh, salah satunya ujian ekonomi. Mohon maaf, tidak banyak istri yang bisa bertahan ketika suaminya sedang di dalam posisi titik terendah dalam hidupnya. Maka sering ada istilah, kalau ada uang abang disayang, kalau nggak ada uang abang. Ya Allah. Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya? Maka mohon maaf, jangan lantas pergi ketika suamimu sedang diuji. Jangan lantas menghilang ketika suamimu sedang tidak lapang. Justru engkau harus bersama dengan suamimu ketika suamimu sedang ada di bawah. Tolong catat baik-baik. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Status hari ini. Catat bu. Maka bunda sayang, sebagai seorang istri harus tetap menjadi istri yang peduli, betul? Harus jadi istri yang terus mawas diri dan terus menghadirkan kebaikan kepada suami agar rizki suami Allah berikan kebaikannya. Bagaimana caranya? Belajarlah jadi istri yang bertakwa. Belajarlah menjadi rumah tangga yang terus meningkatkan takwa. Kenapa? Karena ketakwaan kita akan mengantarkan rizki terbaik untuk kita. Perhatikan Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Ini kan lihat wajahnya agak bermasalah kelihatannya. Boleh jadi juga pemirsa di luar sana yang lagi diuji, yang lagi sulit. Ayo, cara keluar dari kesulitan, tingkatkan ketakwaan. Dan kalau sudah bertakwa, Allah akan berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak bisa disangka-sangka. Maka jangan pernah berhenti berharap kepada Allah agar kemudian Allah berikan rizki terbaik untuk suami kita. Percayalah, Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Dan tolong catat baik-baik, Allah punya miliaran pintu rezeki, miliaran jalan keluar, miliaran kemudahan. Maka kamu hanya perlu untuk tidak putus asa dengan rahmatnya. Kan yang sering salah, kita putus asa sama rahmat Allah. Yang sering salah, kita nggak yakin sama Allah. Ujungnya kita pergi meninggalkan Allah. Termasuk banyak istri yang meninggalkan suami ketika suaminya sedang ada di bawah. Begitupun juga sebaliknya. Kadang juga suaminya AA yang suka begitu. Waktu ada di bawah kita yang nemenin, betul? Pas lagi ada di atas. Ada yang begitu, ada? Maka pertanyaannya, suami istri itu harus saling menjaga. Suami pas lagi ada di bawah, ingat yang menemanimu siapa? Istri. Dan ketika kamu pun ada di atas, ingat jangan lupa, karena selama ini yang mendampingimu siapa? Istri. Maka suami harus sayang sama istri, dan istri pun harus tetap sayang kepada suami walaupun dalam keadaan suami rizkinya seret. Insya Allah istri yang mendampingi suami akan Allah jaga dalam kebaikannya, karena yang kurang bukan rizkinya, kadang yang kurang rasa syukur di hati kita terhadap apa yang Allah berikan kepada suami kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa yang mau bertanya? Ibu, mana yang mau tanya tadi?
Iya Ibu silakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Herlina dari Majelis Taklim Rodotul Ulum Lewi Anyar Bandung. Iya silakan Ibu. Saya dan suami mengawal pernikahan usaha nol dari nol. Dari nol. Iya. Terus begitu menikah, berlanjut berjalan pernikahan, kemudian pernikahan Ibu usahanya atau Melonjak. melonjak, alhamdulillah. Bisnisnya usahanya melonjak. Ya suami kadang suka Makan. buat semena-mena jika Setelah usahanya melonjak, ya. berbuat semena-mena. Boleh tahu seperti apa Ibu berbuat semena-menanya? ya kayak selingkuh gitu. Wah itu bukan semena-mena. Itu bukan semena-mena. Selingkuh. Setelah usaha melonjak, suami selingkuh. Terus Bu? Bagaimana pandangan AA jika suami yang seperti itu? Nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Masa? Tuh yang lebih tua ada lagi iya, nggak kaget. Maaf. Saya lihat tadi sampai gitu. Maaf. Kan kesel Bang Bedu. Saya juga sebagai laki-laki kesel Ditemenin dari nol. Iya. Udah Sukses. jadi. Terus berbuat semena-mena. Terus tadi Bagaimana pandangan AA? kesel saya. Kesel Bu. Saya juga kesel. Kaget saya. Wah kesel kaget Bu. Jadi gimana Bang Bedu? Coba Iya. diperjelas Oke ya, pertanyaannya. kita ulang ya Bu ya. Ibu menikah dengan suami dari kondisi nol. Nol. Terus Ekonominya, usaha bareng-bareng, pernikahan berjalan, kerjasama yang baik pada saat pernikahan, usaha melonjak. Pada saat melonjak, suaminya selingkuh. Nah itu mohon dibantu. Iya. Kenapa ujian suami itu selalu begini Iya. Kira suaminya lagi seret, istri disuruh sabar. Sabar. Giliran kayak yang tadi bilang, giliran suami lagi di atas, ya kan, lagi banyak rezekinya. Istrinya juga jadi banyak. Iya. Enggak maksudnya harusnya kalau rezeki suaminya lagi banyak ya, maka rezeki istri juga harus banyak, bukan istrinya yang banyak. Ya benar. Bunda. Ya. Ada satu sikap yang harus dimiliki di rumah tangga. Namanya sabar. Sabar itu sulit karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Kulkas satu pintu. Ada orang yang bilang, kalau pas lagi kaya syukur, bener. Kalau pas lagi miskin sabar, bener. Tapi menurut AA ada yang lebih penting. Apa? Kaya sabar. Betul nggak? Betul. Kita lagi dikasih harta sabar buat gak maksiat. AA dengan izin Allah misal Bang Bedu misal dikasih nama baik, terkenal, populer, uangnya banyak. Bang Bedu misalnya begitu. Ya, amin. Mohon maaf, sabar untuk tidak maksiat berat tidak? Berat. Coba kalau udah jadi Bang Bedu begini, perempuan mana yang gak mau? Itu doang. Ya gak mau. Banyak dong yang gak mau. Jadi kadang mohon maaf ada yang lebih susah kayak sabar. Kita punya kemampuan tapi tahan. Kita bisa berbuat apapun tapi tahan. Maka kadang Allah tidak memberi apa yang kamu minta karena Allah tahu ketika engkau diberi engkau menyalahgunakan apa yang Allah beri. Betul nggak? Boleh jadi Allah tidak membuatmu kaya. Boleh jadi Allah tidak membuatmu punya harta. Enggak jadi orang kaya aja sering semena-mena sama istri. Betul nggak? Enggak punya harta aja masih belum bisa ngebahagiain istri. Boleh jadi Allah menakdirkan rezekimu seret, hidupmu sempit karena mungkin hatimu belum belajar untuk bisa menjadi suami yang baik untuk istrimu. Maka ini catatan juga untuk semua para suami, untuk benar-benar mencintai istrimu dengan cinta setulus hati, setulus jiwa. Kenapa? Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Suami yang pandai membahagiakan istrinya, maka Allah akan bahagiakan hidupnya. Tapi jangan kaget, suami yang sering menyakiti hati istrinya, boleh jadi kekecewaan yang datang dalam hidupmu disebabkan karena engkau sering menyakiti hati istrimu. Maka pelajaran untuk kita semua,
Apalagi yang berangkat dari nol, yang usaha bareng, nyicil rumah dulu awal-awal bareng, ngontrak sana sini bareng, usaha bareng, susahnya, makannya, tinggalnya. Ingat masa sulitmu dengan pasanganmu agar engkau tidak mudah berpaling daripada pasanganmu. Ingat awal-awal ketika engkau mencintai pasanganmu agar matamu tidak menoleh melihat yang lain. Kadang rumput tetangga lebih apa? Hijau. Kenapa hijau sih, kan bisa merah gitu, kuning. Kadang rumput tetangga lebih hijau, rumput orang lebih lebat. Kita lupa bahwa di rumah kita ada orang yang pernah mendampingi kita sejak kita nol, bahkan kita tidak punya apa-apa. Jangan sampai apa yang tadi ibu tanyakan terjadi di rumah tangga kita. Tetaplah bersama sejak nol, bersama sampai kita punya segalanya, insya Allah. Lantas apa yang harus Ibu Lina Herlina lakukan kepada suaminya? Iya, tentu sikap pertama ibu harus sabar dengan keadaan ibu yang diuji hari ini. Nah yang kedua, ibu ngobrol sama suami, ingetin sama suami, ayah, bukannya dulu aku yang mendampingimu? Betul, Umi. Bukankah aku yang dulu pertama kali membantumu? Betul. Bukankah aku yang pertama kali bersamamu? Kenapa engkau pergi meninggalkanku? Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, kau terus sakiti aku. Atau ibu bisa menyanyikan lagu Gelas-gelas kaca. Intinya sabar ibu ya. Sabar yang Semoga pertama. ujian rumah tangga ibu bisa ibu lewati dan ibu bisa mendapatkan kembali kasih sayang suami ibu yang benar-benar tulus mencintai ibu. Betul. Dalam kondisi dan situasi apapun. Betul. Dan yang sabar bukan hanya istri. Betul. Tapi suami juga harus apa? Sabar. Sabar untuk tidak meninggalkan istrinya dalam keadaan dia sedang punya segalanya. Itulah ujian suami berarti. Itulah ujian suami. Tepuk tangan dong buat kita Ibu semua. Lina. Terima kasih ibu. Ini sudah ada dari @kenanga12 ya. Assalamualaikum Ahilman dan Bang Udu. Ada salam dari Majelis Taklimku di Gorontalo. Aku izin cerita ya. Aku baru menikah 2 bulan yang lalu. Qadarullah suamiku mendadak kena PHK. Kemudian suami merasa bersalah, belum bisa nafkahin. Tapi akhirnya dia dapat peluang kerja dari mantan pacarnya. Aku jelas gak setuju, tapi dia maksa karena dia butuh banget kerjaan. Dia mau interview, tapi aku doain biar dia gak lolos. Karena kalau lolos, dia jadi sekantor sama mantan pacarnya. Sikapku dosa gak? Aku mending makan nasi garam dulu deh. Gak apa-apa ketimbang suami sekantor lagi sama mantan. Cemburu membawa asin. Silakan ya. Bunda, yang lalu biarlah berlalu, sudah usai biarlah selesai. Untuk yang bertanya @kenanga_12, jangan khawatir ketika engkau meyakini suamimu punya cinta yang tulus kepadamu. Kan memang lagi seret, ada kesempatan kerja, ambil apa enggak? Ambil. Jangan khawatir dengan nanti CLBK. Dak, kan suami teh lagi butuh. Betul apa enggak? Boleh jadi ini adalah jawaban dari Allah atas kebutuhan untuk suami kita juga. Yang penting suaminya jaga hati. Yang penting bunda juga sebagai istri tetap mendampingi. Kadang kekhawatiran kita sebagai seorang istri itu mengantarkan sesuatu yang tidak baik untuk suami kita. Maka ada istilah, jangan mencintai pasanganmu seperti engkau menggenggam pasir. Karena semakin engkau genggam pasirnya, semakin engkau tak mendapatkan pasir itu. Gak usah takut, kan ada yang ngawasin. Siapa? Allah. Ada yang melihat. Siapa? Allah. Maka bunda berserah terus sama Allah, minta sama Allah agar Allah menjaga suami kita. Kesempatan emas untuk bisa bekerja sok diambil, sok diikhtiarin. Kan kita nggak tahu, boleh jadi ini peluang untuk suami kita memperbaiki rizkinya. Maka selanjutnya ada beberapa catatan yang harus bunda benar-benar pahami. Ada amalan yang akan membuat suami rizkinya diperbaiki.
Dan amalan ini bisa dilakukan oleh istri. Apa amalan istri agar suami rezekinya diperbaiki? Ada 5. 5-nya singkat jadi 5S aja. S yang pertama, istri harus bersyukur. Jangan banyak ngeluh. Jangan banyak ngeluh. Cemberut depan suami. Sering apa sering? Yang mana orangnya? Berarti hati-hati. Suami pulang kantor, suami pulang kerja, lihat wajah istri cemberut terus. Istri yang suka mengeluh membuat rezeki suami menjauh. Catat status besok. Karena di antara istri yang baik siapa? Istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Senyum. Ayo senyum Bu. Senyum. Syukur. Apa S yang pertama? Syukur. 2, sabar. Amalan istri itu sabar. Suami kerja, istri di rumah, doain suami. Maka percayalah, ada doa yang akan menembus ke langit. Salah satunya doa istri solehah yang terus mendoakan suaminya. Bunda sayang sering mendoakan suami. Kok nggak percaya saya? Sering mendoakan suami? Dan suami ingat ya, hari ini kamu sukses, hari ini kamu baik hidupnya. Boleh jadi di sampingmu ada doa istrimu yang tidak pernah berhenti mendoakanmu. S yang ketiga, sholat. Apa? Berarti istri jangan tinggalin sholat. Suami pagi kerja, istri pagi di rumah, sok sunnah sholat duha. Kalau yang wajib udah pasti kan. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Mungkin suami kita sibuk kerja, mungkin sholatnya diakhirkan, mungkin sholatnya kadang-kadang dilalaikan. Minimal mah istri sholatnya di awal waktu. Iya apa iya? Mungkin suami malam ketiduran, capek kerja, istri bangun sholat tahajud. Suami pagi sibuk kerja di jalan, istri ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat duha. Iya apa iya? Sholat. 4, sedekah. Jangan pelit. Suami ngasih rezeki sama kita, sisipin, selipin buat sedekah. Pengen suami kita rezekinya tambah? Sedekah. Senang-senang sedekah. Dan yang kelima, silaturahmi. Sambungkan silaturahmi dengan keluarga besar. Ini kadang-kadang istri benci sama mertua. Ada yang begitu? Ada. Yang mana orangnya di sini? Ibu sayang, hormati mertuamu sebagaimana kamu menghormati orang tua kandungmu, betul? Ingat, kalau bunda cinta sama suami, berarti bunda juga harus sayang sama keluarga suami. Seterusnya suami juga sama. Kalau istrimu masih punya orang tua, ingetin, kamu udah ngasih belum sama orang tua kamu? Selipin, kamu udah ngasih apa buat orang tuamu? Bener Ahilman, catat baik-baik. Suami istri yang sayang sama orang tuanya, maka Allah mudahkan rezekinya. Karena pintu keberkahan rumah tanggamu boleh jadi berangkat dari doa orang tuamu. Beruntung bunda masih punya orang tua. Beruntung bunda masih punya mertua. Maka percayalah, silaturahmi yang kita jaga dengan keluarga akan memudahkan rezeki suami kita. Betul? 5S. Syukur, sabar, sholat, sedekah, silaturahmi. Amalkan 5S ini, semoga rezeki suami makin bertambah. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ica Aisyah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Mancak Serang. Saya mau bertanya mengenai suami, rezeki suami itu seret. Saya istri kedua dari suami yang sekarang Istri pertamanya meninggal 3 tahun yang lalu. Beda istri, beda rezeki pula ya. Yang saya tanyakan, semenjak dengan istri pertama suami
saya rezekinya sangat berlimpah, mapan, banyak asetnya. Dan hidup dengan saya sebagai istri kedua mulai banyak cobaan. Ada aja cobaannya, ditipu orang, asetnya turun, bahkan gaji pun minus, nol. Dari situ ibu mertua saya menyalahkan saya. Istri kedua ini membawa sial ataupun tidak membawa rezeki. Saya sakit hati dibilang begitu. Juga sakit hati iya. Begitu Bu. Terus sedih kita pasti. Sedih saya juga Bu. Terus padahal saya setiap malam kan selalu berdoa, sholat tahajud, mendoakan suami saya supaya suami saya rezekinya banyak, melimpah. Yang jadi pertanyaan, kenapa ibu mertua selalu menyalahkan saya? Mohon pencerahannya AA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 nasihat yang harus AA sampaikan. Satu untuk ibu yang sering dituduh jadi istri pembawa sial, istri suamimu jadi seret gara-gara kamu dan seterusnya. Maka bunda belajar untuk lebih sabar saja dengan segala keadaan yang terjadi. Dan sebenarnya mah kalau mau dilihat-lihat, yang namanya hidup kan begitu Bu. Kadang di atas, kadang di bawah. Kan kita maunya tuh terus begitu ya kan? Terus di atas. Tapi kalau Allah menakdirkan kita harus ke bawah, ya gimana? Nggak bisa kita nyalahin, mohon maaf ya, gara-gara istrinya, gara-gara siapanya. Atau mungkin juga ekonominya lagi sulit. Mungkin juga kerjaannya emang lagi sulit. Maka bunda sayang, jangan melawan. Jangan kemudian juga membentak sama ibu mertua. Nggak apa-apa. Kan yang ngejalanin hidup kita. Yang ngejalanin keadaannya juga kita. Terus gimana dong? Doain, buktiin. Kalau suami dengan kita juga, insya Allah akan balik lagi rizkinya seperti apa yang pernah dia dapatkan sebelumnya. Iya dulu mungkin masih muda suami kita juga. Kerjanya masih oke, usahanya masih oke, tenaganya masih oke, mikirnya masih oke, betul? Iya wajar kalau kemudian rizkinya juga oke. Pas ketemu kita udah dua-duanya udah menurun, tenaganya menurun, usahanya menurun, ikhtiarnya menurun. Wajar nggak turun? Wajar. Jangan nyalahin istrinya karena boleh jadi memang kondisinya begitu. Maka bunda sing sabar dengan keadaan itu. Dan terus doain suami agar Allah perbaiki keadaannya. Setuju? Nasihat kedua untuk semua mertua dimanapun Anda berada, jangan terlalu mudah menyakiti hati menantumu. Sakit loh. Gimana pun menantumu yang ngurus anakmu. Kalau nggak ada menantumu, nggak ada yang ngurus anakmu. Jadi kalau ada yang kurang di menantu, jangan kemudian seakan-akan menantu nggak punya kebaikan. Sakit. Kan kadang mertua lihatnya dari jauh terus, nggak tahu hari-harinya gimana, nggak tahu sulitnya gimana. Maka ini pelajaran. Jadi mertua harus jadi mertua yang bijak. Jadi mertua harus jadi mertua yang bisa menempatkan diri. Jangan terlalu dalam ikut campur dengan rumah tangga anakmu. Dan kita pun juga belajar. Kadang orang tua kita gak harus tahu yang sedang dialami oleh kita. Orang tua mah taunya yang baik-baiknya aja. Orang tua baiknya yang bahagia-bahagianya saja. Ini mah kadang-kadang yang bahagianya gak diceritain. Yang sedihnya diceritain. Ujungnya kepikirannya yang sedih-sedihnya. Ujungnya dia ikut campur. Karena semua orang tua pasti maunya anaknya bahagia. Maka di antara adab rumah tangga yang paling baik adalah jangan terlalu mudah menceritakan kekurangan pasanganmu terhadap mertuanya, terhadap orang tuamu. Karena nanti dia ikut campur. Ujungnya tadi itu nyalahin kita. Tadi tuh nuduh kita. Tadi tuh merendahkan kita. Sakit. Kita istri harus sabar, mertua juga harus sabar. Jangan terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga anakmu. Udah doain aja.
Mudah-mudahan keluarga, rumah tangga, anak-anak kita Allah jaga dalam kebaikan. Tepuk tangan buat ibu yang sudah bertanya. Ibu Ica, semoga Ibu Ica diberikan hati yang kuat untuk menerima cobaan ini Bu ya. Karena kadang juga ada loh yang kondisinya mohon maaf ketika dengan istri kedua rezekinya makin lancar, makin sukses, makin hebat juga. Nah mudah-mudahan mungkin setelah ini waktunya setelah ibu berdoa banyak melakukan 5S yang tadi Hilman katakan, suami ibu rezekinya akan kembali lebih baik lagi, akan lebih hebat lagi, dan akhirnya mertua ibu, kamu memang istri yang paling hebat gitu. Ntar ibu ya, amin. Yang sabar Bu ya, seperti yang Hilman katakan. Baik, oke. Setelah Ibu Ica, siapa tadi yang mau bertanya lagi ya? Ibu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Imas Masiyah dari Majelis Ta'lim Al-Kautsar, Cipecang, Mancak, Serang, Banten. Serang, Banten. Mau curhat ya? Iya. Sekarang ini kondisi ekonomi kami sangat seret, kebetulan gaji suami saya juga minim, tidak tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi saya yakin bahwa Allah itu maha segalanya untuk menyelesaikan masalah keluarga saya, Pak Ayah. Saya selama ini melaksanakan sedekah dengan tujuan agar kondisi ekonomi saya berubah atau Allah memberikan rizki yang melimpah. Kadang ada pengemis lewat dari depan rumah, saya kasih. Ada pengamen juga saya kasih. Terus kadang mertua juga datang ke rumah, saya kasih walaupun memang keadaan ekonomi saya sangat seret. Tapi saya berpikir saya ingin bersedekah itu gitu, mengharapkan sesuatu imbalan dari Allah gitu. Agar dengan bersedekah itu Allah memberikan rizki yang berlimpah. Yang ingin saya tanyakan, apakah karena sampai sekarang ekonomi saya masih tetap gitu ya, belum ada perubahan. Yang akan saya tanyakan, apakah saya salah bersedekah dengan mengharapkan imbalan dari Allah, atau sedekah saya Allah belum mengabulkan segala doa-doa saya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang pertama Bunda harus yakin ya bahwa setiap kebaikan itu pasti akan Allah balas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah satu kebaikan yang kamu lakukan kecuali Allah akan balas kebaikan itu. Maka tolong tanamkan di benak kita bahwa tidak akan ada yang sia-sia dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, Bunda harus paham bagaimana cara Allah membalas kebaikan itu. Ingat ya, kalau kebaikan Bunda tidak Allah balas di dunia, masih ada kebaikan setelah dunia. Masih ada akhirat, masih ada surga yang Allah siapkan untuk kita. Termasuk kalau Bunda bertanya tentang rezeki, jangan membatasi rezeki dengan urusan materi. Sehat, rezeki bukan. Punya hati yang tenang, rezeki bukan. Punya anak yang soleh dan soleha, rezeki bukan. Bisa sholat di awal waktu, rezeki bukan. Masih bisa bersama dengan suami, rezeki bukan. Masih harmonis akur dengan pasangan, rezeki bukan. Mungkin Allah tidak membalas kebaikanmu dengan apa yang kamu minta, tapi yang pasti Allah akan balas kebaikanmu dengan apa yang kamu butuhkan dalam hidupmu. Dan niat kita berbuat baik ingin dibalas sama Allah, boleh tidak AA? Boleh. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. 1, ikhlas karena mengejar pahala. Bunda berbuat baik ingin masuk surga, boleh tidak? Boleh. Ikhlas bukan? Ikhlas. Bunda sedekah biar rezekinya tambah banyak, boleh tidak? Boleh. Boleh. Yang nyuruh sedekah siapa? Allah. Maka itu juga boleh.
Yang kedua, bunda berbuat karena takut siksaan Allah, takut nerakanya Allah. Boleh tidak? Ikhlas bukan? Ikhlas. Bunda takut dengan dosa, makanya bunda sedekah. Karena orang yang pelit, hati-hati, tidak akan mendapatkan doa dari malaikat. Orang yang pelit jauh dari Allah. Orang yang pelit jauh dari manusia. Orang yang pelit jauh dari surga. Makanya bunda sedekah, takut dengan dosa. Boleh tidak? Ikhlas. Dan ada yang ketiga, ini level yang paling tinggi. Saat kita berbuat baik, gak mikir surganya, gak mikir nerakanya. Yang penting ini perintah siapa? Allah. Maka bunda, kalkulator Allah itu beda sama kalkulator kita. Kita mas 1 tambah 1 berapa? 2. Bagi Allah mah enggak gitu. Kadang 1 tambah 1 bukan 2. Mungkin 10, mungkin 100. Sama, bunda sedekah, ngeluarin 1, habis enggak? Habis. Bunda punya 1, keluarin 1, 0 menurut kita. Tapi menurut Allah mah enggak. Bunda punya 1, dikeluarin 1, ditambah 10. Kok bisa? Allah yang punya hitung-hitungannya. Dan ingat, mungkin kita yang diberatkan hidupnya, tapi kebaikan kita mungkin Allah balas untuk kebaikan hidup anak cucu kita. Ahilman, kalau sekarang ditanya, Aa, apa yang menjadikan Aa dengan izin Allah sekarang bisa jadi ustadz, bisa tampil di televisi, bisa sekolah ke luar negeri dengan izin Allah? Kalau boleh Ahilman jawab, ini hasil kebaikan orang tua saya, yang mungkin orang tua saya tanam waktu itu. Dibalasnya saat ini untuk saya. Waktu di Garut, orang tua saya rajin sedekah. Padahal mohon maaf, ibu saya tukang jualan di pasar, ayah saya buruh kuli angkut di pasar. Kita bukan orang kaya, kita orang biasa. Tapi ibu saya, orang tua saya, setiap acara santunan yatim piatu paling depan ngebantuinnya, paling depan ngurusinnya. Ternyata nggak tahu balasan orang tua kita mungkin tak didapat waktu itu. Tapi Allah balas sekarang dengan apa yang Aa dapatkan dalam hidup. Maka bunda, jangan pernah merasa Allah tidak tahu kebaikan kita. Jawab yang keras, Allah tahu nggak kebaikan kita? Tahu. Allah tahu nggak sedekah kita? Tahu. Allah lihat nggak sedekah kita? Tahu. Allah lihat nggak pengorbanan kita? Tidak. Apakah ada yang sia-sia bagi Allah? Tidak ada. Percayalah, setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Teruslah jadi istri yang baik, teruslah jadi suami yang baik, teruslah jadi orang tua yang baik. Boleh jadi kebaikan yang kita tunaikan hari ini Allah balas untuk kebaikan anak cucu kita di waktu yang akan datang. Insya Allah. Tepuk tangan dong buat ibu yang bertanya. Iya. Mohon doanya sekalian, nak. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khataya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Allah. Semoga doa kita di pagi ini Allah kabulkan, Allah perkenankan. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Razzaq, duhai Allah yang Maha Pemberi rezeki. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rizki yang berkah berlimpah. Berikan kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah, cukupkan rezeki kami, cukupkan kebutuhan kami. Ya Allah, jika rizkiku masih di langit, maka turunkanlah. Jika rizkimu masih di bumi, maka keluarkanlah. Jika rizkimu masih sulit, maka mudahkanlah. Jika rizkimu masih jauh, maka dekatkanlah. Jika rizkimu masih kotor, maka bersihkanlah. Ya Allah,
Hanya Engkau yang bisa memberikan rezeki kepada kami. Hanya Engkau yang bisa mencukupi kebutuhan kami. Hanya Engkau ya Allah yang bisa memenuhi setiap hajat hidup kami. Ya Allah, jangan Engkau buat kami terpuruk. Jangan Engkau membuat kami terjatuh ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang sulit rezekinya, mudahkan urusannya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan jalannya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan urusannya. Jika ada yang sedang punya hutang, ya Rob, bantu kami menyelesaikannya. Jika ada yang sedang usaha, mudahkan usahanya. Jika ada yang sedang bekerja, mudahkan pekerjaannya. Jika ada yang sedang dagang, mudahkan dagangannya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cukup atas semua yang Engkau berikan. Tanamkan rasa syukur di hati kami, sabar di hati kami, perbaiki solat kami, perbanyak sedekah kami, dan perkuat silaturahmi kami. Ya Allah, jaga rumah tangga kami, jaga keluarga kami, dan berikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.